rencana gerakan referendum masa jabatan presiden di NTT, kita sangat apresiasi. Ini bagian dari hak-hak rakyat untuk ikut andil aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas dinamika Pilpres 2024 yang terus bergerak, terus dinamis. Dan sekarang menarik wacana yang berkembang di Nusa Tenggara Timur terkait dengan rencana deklarasi referendum masa jabatan presiden. Referendum adalah mekanisme politik dalam era demokrasi atau dalam negara yang menganut sistem demokrasi untuk memurnikan kembali demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kawan-kawan di NTT hari ini sudah menyiapkan sedemikian rupa untuk menyiapkan hari tanggal 21 Juni yang akan berlangsung beberapa hari lagi, yaitu menyuarakan dilakukannya referendum. Bagi rakyat NTT, memiliki Presiden Jokowi adalah satu anugerah terindah untuk Indonesia, khususnya untuk NTT, karena NTT di periode Pak Jokowi memang memiliki perhatian besar. Tapi sebenarnya tidak hanya NTT, hampir seluruh daerah sudah pernah dikunjungi oleh Pak Jokowi dan punya komitmen besar untuk membangun, tidak hanya sentral di Jawa. Artinya dari berbagai kesempatan Pak Presiden sudah menyampaikan kalau kepentingan pembangunan untuk kepentingan politik, maka Pak Jokowi akan membangun dan fokus di Pulau Jawa. Kalau kepentingan membangun Indonesia itu untuk investasi dan pengembalian modal negara, maka Pak Jokowi pun hanya akan membangun di Pulau Jawa. Karena jelas secara politik sangat diuntungkan ketika membangun maksimal di Pulau Jawa. Secara ekonomi juga akan sangat menguntungkan bagi negara ketika membangun di Pulau Jawa. Tapi ini persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang sering kali disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dan itu ternyata menyentuh hati kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa, termasuk NTT. NTT adalah kebahagiaan tersendiri ketika memiliki presiden yang punya komitmen untuk membangun seluruh wilayah Nusantara, seluruh daerah termasuk Nusa Tenggara Timur. Sehingga wajar dan masuk akal ketika kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita di NTT menghendaki ada 3 periode untuk masa jabatan, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi. Gagasan ini digagas oleh Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT. Komite yang dipimpin oleh Pius Rangka dan sejumlah nama dalam tim inti diantaranya adalah Immanuel Blegur, Carolina Noge, dan Hadi Jawas, terus ada Clarita Lino dan sejumlah aktivis peduli demokrasi lainnya telah terbentuk pada tanggal 29 April 2021. Itu yang disampaikan oleh atau yang diberitakan oleh Merdeka.com. Artinya ini sangat menarik ketika Presiden sudah beberapa kali menegaskan dirinya tidak ada niatan untuk periode selanjutnya atau periode ketiga, karena di konstitusinya memang jelas bahwa presiden masa jabatan 2 kali tidak dapat dipilih kembali. Tapi konstitusi itu lagi-lagi memang perlu diperjelas bahwa konstitusi adalah undang-undang hasil dari pikiran rakyat waktu itu, lahir setelah reformasi karena ada trauma otoritarianisme yang dilakukan oleh Orde Baru.
Tapi semangat itu ternyata hari ini tidak menguntungkan untuk Indonesia, tidak menguntungkan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika ada pembatasan masa jabatan, atau masa jabatannya terlalu pendek, atau pembatasannya terlalu sedikit. Dulu boleh berkali-kali dipilih, sekarang karena semangat reformasi 2 kali, hanya boleh 2 kali dipilih berturut-turut. Artinya terkait dengan semangat reformasi belum tentu memang sesuai dengan kenyataan saat ini. Sehingga ketika kawan-kawan atau sahabat-sahabat dari NTT merasa penting untuk menyuarakan referendum, karena referendum bagian dari upaya politik masyarakat untuk mewujudkan, untuk menyampaikan kedaulatan rakyat melalui mekanisme referendum, untuk memurnikan sebenarnya masyarakat menghendaki berapa periode untuk masa jabatan presiden. Artinya ini adalah ide dan gagasan yang menarik. Terlepas Pak Jokowi berniat atau tidak, berkehendak atau tidak, tapi ini cerita rakyat dalam dimensi yang lain, memiliki otoritas, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, apalagi kita menganut sistem demokrasi. Dan bisa jadi gerakan suara referendum untuk masa jabatan presiden tidak hanya dari NTT, daerah-daerah lain, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa bahkan, karena memang Indonesia hari ini memiliki by design, by grand design untuk menjadi Indonesia maju. Indonesia memang butuh figur Pak Jokowi. Selain faktor keberanian, juga berpikir tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, hanya di era Pak Jokowi ada BBM 1 harga sampai di Pulau Papua. Ini fakta politik. Ini fakta politik bahwa Indonesia masih butuh kerja keras dan kerja cerdas beliau. Di sisi lain Pak Jokowi dari konteks usia masih sangat muda, masih sangat energik. Kalau dibanding dengan hasil survei tertinggi hari ini, katakan Pak Prabowo Subianto, secara umur, secara kebugaran jauh, Pak Jokowi masih jauh lebih muda maksudnya. Artinya semangat reformasi memang tidak sepenuhnya harus dipertahankan mati-matian, karena tujuan dari reformasi adalah bagaimana mewujudkan dan mengimplementasikan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam fondasi Pancasila. Dan hari ini, saat ini kita memiliki kepemimpinan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, yang dinikmati oleh seluruh golongan, yang dapat memahami semua kondisi sosial kebudayaan di setiap ruang-ruang masyarakat, termasuk di daerah perbatasan maupun di pulau-pulau terpencil lain. Dari sekian presiden yang sudah terlewati, gagasan tol laut yang lahir di era Pak Presiden Jokowi. Kenapa ada tol laut? Loh, negara kita negara kepulauan terbesar di dunia kok. Kenapa dari dulu tidak ada wacana, tidak ada gagasan atau pembangunan yang bagaimana mengarahkan, menyatukan, menyambungkan antara pulau-pulau ini menjadi satu kesatuan yang lebih kokoh, menyambungkan pulau-pulau ini sehingga ada transformasi yang lebih cepat, baik barang maupun manusia, dan akhirnya pembangunan akan lebih merata. Dan hanya di era Pak Jokowi hari ini kita terbuka bahwa pikiran kita tercerahkan bahwa negara kita itu negara kepulauan. Tol laut adalah penting. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kewajiban negara untuk bisa menyelesaikan, termasuk harga BBM 1 harga.
kembali ke masalah cita-cita atau rencana gerakan referendum masa jabatan presiden di NTT, kita sangat apresiasi. Ini bagian dari hak-hak rakyat untuk ikut andil aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Sehingga kami pun ketika ternyata referendum menghasilkan dan itu dilaksanakan di seluruh daerah dalam rangka memurnikan idealisme kedaulatan rakyat, dan ternyata hasilnya mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki tidak ada pembatasan masa jabatan presiden atau dibatasi 3 periode atau mungkin 4 periode atau maksimal 5 periode. Mengapa tidak? Pak Jokowi pun nantinya harus legowo. Pak Jokowi harus menerima ketika rakyat yang menghendaki. Karena dalam sistem demokrasi saya menganut bahasa Mas Ganjar, tuanku adalah rakyat. Ketika rakyat menyampaikan aspirasinya, menyampaikan hak-haknya dalam rangka partisipasi untuk membangun, partisipasi politik untuk membangun masa depan bangsa kita. Dan salah satu opsi paling mungkin dilakukan rakyat adalah referendum, dan harus memaksa Bapak Presiden Jokowi tampil kembali di 2024. Mengapa tidak? Tentunya dengan cara apa? Referendum ini untuk menyampaikan ke pemegang kebijakan di Jakarta, dan akhirnya ada opsi untuk merevisi undang-undang tentang masa jabatan presiden. Ini gerakan dari NTT, gerakan referendum dari NTT bisa jadi akan merambah ke semua daerah terkait dengan masa jabatan presiden. Demi Indonesia maju, untuk Indonesia maju, mari kita tetap sama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Saya Baso Sadi, abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.